Selamat datang kembali, para penggemar sejarah, dalam perjalanan yang menarik ke masa lalu. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang telah terlupakan dari momen penting dalam sejarah, pertempuran Guadalete pada tahun 711 Masehi. Kencangkan sabuk pengaman Anda karena kita akan terjun ke dunia penaklukan, intrik, dan keberanian. Pertempuran Guadalete, yang berlangsung di semenanjung Iberia, adalah kisah epik yang tak terlupakan. Ini adalah bab yang selamanya mengubah arah sejarah, membuka jalan bagi munculnya era baru. Pada awal abad ke-6, elit suku Visigoth telah membentuk sebuah kerajaan yang luas di bekas provinsi Romawi Hispania dan sebagian wilayah selatan Gaul, sehingga menjadi pemain politik utama di Eropa Barat. Mereka meneruskan warisan Romawi di Iberia, menjaga tradisi budaya, mencetak koin Romawi, dan mengatur pesta serta pertandingan bergaya Romawi. Seiring berjalannya waktu, perbedaan etnis dan budaya antara populasi Gallo-Romawi di Iberia dan penguasa Visigoth mereka semakin memudar. Ini terutama disebabkan oleh revisi kode hukum yang dikenal sebagai Kode Visigoth, yang berkontribusi besar dalam menyatukan semua warga di bawah satu sistem hukum. Namun demikian, pada pergantian abad ke-8, kerajaan ini mulai merosot. Bersaingnya kepentingan antara raja-raja Visigoth dan kaum bangsawan suku Germanik yang mengelola negara ini menjadi akar konflik internal yang sering terjadi. Ketika Raja Witiza, penguasa terakhir dari kerajaan Visigoth yang bersatu, meninggal pada tahun 710, kerajaan itu pun terjerumus ke dalam kekacauan. Setelah terjadi kudeta istana di Toledo, Roderick muncul sebagai raja baru pada tahun 711. Namun, kenaikan tahtanya tidak diterima oleh semua pihak, dan dalam beberapa bulan, seorang penantang bernama Attila II menyatakan dirinya sebagai raja. Attila menguasai wilayah pegunungan di timur laut, bersekutu dengan masyarakat Basque di pegunungan Pyrenees. Namun, di selatan, ancaman lain muncul. Pada awal abad ke-8, pasukan dari Kekhalifahan Umayyah yang sedang berkembang pesat sedang menaklukkan Afrika Utara. Musa ibn Nusair diangkat oleh Khalifah sebagai Emir Maghreb, wilayah yang mencakup sebagian besar Afrika Barat Laut. Gubernur baru ini melanjutkan penundukan suku-suku Berber di gurun interior, dengan memberikan komando kepada Tariq ibn Ziyad, sementara dia sendiri kembali ke markas besar di kota Kairouan. Kekuatan provinsial sebagian besar terdiri dari rekrutan Berber, sehingga menempatkan mereka di bawah komando Tariq, yang juga seorang Berber, untuk mengamankan kesetiaan pasukan kepada Kekhalifahan Umayyah. Pada tahun 710, Tariq mulai melakukan serangan kecil-kecilan ke semenanjung Iberia. Salah satu serangan semacam itu dipimpin oleh salah satu perwiranya, Malik ibn Tarif. Mendarat di dekat Tarifa modern dengan pasukan 100 penunggang kuda dan 400 infanteri, misinya adalah untuk menjelajah ke dalam daratan dan mengumpulkan informasi tentang pasukan Raja Roderick, serta mencari daerah pendaratan yang cocok untuk invasi laut yang lebih besar. Setelah tugasnya selesai, Malik kembali ke Afrika. Setelah bertemu dengan bawahannya, Tariq mengirimkan jarahan dan tawanan kepada Gubernur Musa, beserta informasi berharga, sebuah indikasi dari misi pengintaian yang sukses. Dengan senang hati, Musa menunjuk Tariq sebagai komandan ekspedisi yang direncanakan ke Iberia. Pada bulan April 711, Tariq berangkat dari Ceuta dengan tidak lebih dari 3.000 penunggang kuda dan menuju ke area pendaratan yang telah ditentukan di Teluk Gibraltar. Tanpa buang-buang waktu, Tariq bergerak ke timur sepanjang pantai, merebut kota-kota dan desa-desa, sebelum mencapai Malaga dan berbelok ke utara menuju Cordoba. Kabar pendaratan Muslim cepat menyebar ke Cordoba, menggerakkan gubernurnya untuk segera mengumpulkan pasukan untuk melawan penyerbu. Di suatu tempat di Jalan Romawi yang menghubungkan Cordoba dan Cartagena, pasukan Muslim dan Visigoth bertemu dan pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Visigoth, lalu melanjutkan dengan merampok daerah sekitarnya. Sementara itu, Raja Roderick sibuk berperang melawan suku Basque di bawah pimpinan Attila, baru mengetahui invasi Umayyah 2 hingga 3 minggu setelah dimulai. Ia segera memutuskan untuk mundur, meninggalkan pasukan kecil untuk menghadang Attila, dan menuju Toledo sambil mengirim utusan ke depan pasukannya untuk memerintahkan pemanggilan pasukan dekat kota tersebut dan menunggu kedatangannya. Dengan membawa jerahan perang, Tariq menarik pasukannya menuju pantai Cadiz, sambil mengirimkan laporan rinci kembali ke Ifriqiya. Gubernur Musa segera mengirimkan bala bantuan berjumlah 7.000 infanteri dan 2.000 kavaleri.
Pada saat yang sama, Roderick tiba di Cordoba dan pasukannya diperkuat oleh pasukan dari para bangsawan setempat, sebelum bergegas untuk menghadapi para penyerbu. Pasukan raja bertambah menjadi 33.000 tentara, banyak di antaranya disumbangkan oleh saudara-saudara Sisberto dan Oppa dan sekutu-sekutunya, para pendukung setia saingan Roderick, yaitu Raja Witiza yang sudah meninggal. Tampaknya permusuhan di antara klan-klan Visigoth telah berhenti, meskipun hanya sementara, untuk menghadapi ancaman Berber. Bala bantuan untuk Tarik tiba pada Juli, yang membuat jumlah pasukannya menjadi 12.000, tepat ketika pasukan Visigoth muncul di daerah Sidonia. Tarik dengan cermat menempatkan pasukannya di lokasi yang dipilihnya, sebuah dataran yang bergelombang dengan sungai Guadalete yang mengalir di tengahnya, meskipun pada musim panas sungai ini kebanyakan kering. Pasukan Berber yang jauh lebih kecil mengambil posisi defensif, membangun pertahanan bumi dan bersembunyi. Strategi Tarik bertujuan untuk menahan serangan musuh sambil memanfaatkan kavaleri ringan yang cepat untuk mencari peluang taktis dalam pertempuran. Saat pasukan Roderick tiba di posisi mereka, perintah untuk menyerang diberikan. Kavaleri berat diberi tugas untuk menembus formasi musuh. Setelah itu infanteri akan menerobos celah-celah dan menciptakan kekacauan di tengah barisan Muslim. Diperkirakan, Oppa memimpin sayap kiri, sementara Sisberto memimpin retinue di sayap kanan, dengan rencana untuk menekan sisi-sisi Muslim sambil kavaleri berat menembus tengah. Namun, sebelum mencapai jarak dekat, serangan Visigoth tiba-tiba melambat, terganggu oleh hujan lemparan lembing dan panah dari pasukan ringan Tarik, yang berbaris di barisan depan. Infanteri Visigoth bercampur dengan kavaleri berat dan melancarkan serangan, menghadapi hujan proyektil, sebelum benturan dengan barisan Muslim. Meskipun jauh lebih sedikit jumlahnya, infanteri Berber mempertahankan posisi mereka di pertahanan bumi, mengunci perisai mereka saat pertempuran sengit berkobar di sepanjang garis pertempuran. Pasukan saling bentrok sepanjang sore hari. Mungkin tidak terlihat pada pandangan awal, tetapi Tarik telah berhasil mematahkan serangan besar-besaran pasukan Visigoth dan begitu pasukan Roderick mulai lelah, Tarik memerintahkan kavaleri ringan untuk melancarkan serangan balik dari sisi-sisinya. Sebagian dari retinue Visigoth di sisi-sisinya berbalik untuk menghadapi serangan tersebut. Kavaleri Berber menyerang barisan mereka tetapi gagal merobohkan pertahanan kavaleri berat yang dilengkapi dengan pelindung yang tebal, dan akhirnya berhasil diusir. Pemandangan pasukan kavaleri Umayyah yang mundur kembali ke sisi-sisi mereka meningkatkan moral pasukan Roderick hingga mereka berusaha mendorong kembali pusat pasukan Tarik. Memanfaatkan kekuatan numerik mereka, pasukan Visigoth merangsek ke dalam jantung formasi musuh, membuat pasukan Berber mundur. Tarik memberi perintah kepada pasukannya untuk mempertahankan garis pertahanan. Namun, Roderick tak tahu bahwa mundurnya pasukan Muslim adalah tipuan. Formasi mereka melengkung ke dalam memberikan ilusi bahwa pusat pasukan Muslim akan pecah, namun formasi ini telah direncanakan dengan matang oleh Tarik. Seiring dengan semakin banyaknya tentara Visigoth yang menyusup ke dalam celah tengah di dalam garis melengkung pasukan Muslim, sebagian besar kavaleri berat Roderick kini telah terlibat dalam pertempuran. Tarik mulai memindahkan semua kavaleri yang tersedia ke sisi-sisinya, menunggu saat kritis untuk mendorong kembali sisi-sisi pasukan Roderick dan membungkus pusatnya. Pada suatu titik selama pertempuran, sumber sejarah tidak spesifik kapan, Oppa dan Sisberto membelot, mungkin sebagai tindakan balas dendam atas penobatan Roderick sebagai raja, sehingga pasukan sayap Visigoth menjadi rentan. Sumber-sumber tidak jelas apakah faksi pro-Witizan kemudian menyerang Roderick atau tidak, tetapi kemungkinan mereka hanya menarik pasukan mereka dari medan pertempuran. Bagaimanapun juga, pada saat ini, pasukan kavaleri ringan Berber sudah mendominasi sayap-sayap Visigoth, menyerang pasukan besar Roderick di pusat dari kedua sisi. Tarik memerintahkan serangan umum, memberi semangat kepada infanterinya yang kelelahan bahwa kemenangan ada di genggaman mereka. Akhirnya, serbuan pasukan Muslim mematahkan tekad pasukan infanteri Roderick, yang mulai melarikan diri dalam kekacauan. Meskipun kavaleri Visigoth berusaha mempertahankan formasi mereka akhirnya dikuasai dan hampir sepenuhnya terbantai. Nasib Roderick dalam pertempuran ini masih misterius. Beberapa sarjana mengusulkan kematiannya di medan perang, dengan beberapa penulis bahkan percaya bahwa Tarik sendiri mungkin menjadi pembunuhnya dalam pertempuran pribadi. Ada pula yang berpendapat bahwa dia tenggelam saat mencoba melarikan diri melintasi sungai.
Namun, kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Raja suku Visigot pada hari itu. Muslim kehilangan sekitar 3.000 pasukan, sementara suku Visigot berada dalam kekacauan, dengan sekitar 16.000 prajurit tewas atau terluka, lebih dari setengah dari seluruh pasukan mereka. Tariq telah mencapai kemenangan yang tegas bagi Umayyad, sebuah kemenangan yang akan bergema dalam sejarah. Setelah kemenangan Muslim di Guadalete, Tariq membagi pasukannya menjadi 3 kelompok yang bergerak. Salah satu kelompok menuju Lusitania, yang lain menuju Andalusia, sementara Tariq sendiri memimpin pasukan menuju ibu kota Visigot, Toledo. Setelah mendengar berita tentang kemenangan Tariq, Musa mengumpulkan pasukan baru berjumlah 18.000 prajurit dan bergerak untuk menyeberangi Selat Gibraltar, dengan tujuan mengendalikan seluruh Iberia. Namun, persaingan antara Tariq dan Musa berakhir dengan pencopotan Tariq dari komando, akhirnya mengembalikannya ke Afrika, menandai akhir karir militernya. Penaklukan Umayyad atas Spanyol dilanjutkan oleh Musa dan 3 putranya, dalam kampanye yang akan berlangsung 1 dekade lagi. Akhir dari kerajaan Visigot yang berusia 300 tahun terakhirnya pun tiba pada tahun 721. Di tempatnya muncul Al-Andalus. Jadi itulah cerita menarik tentang pertempuran Guadalete, sebuah benturan yang bergema melalui lembaran sejarah. Bergabunglah dengan kami di kesempatan berikutnya saat kami terus menggali cerita-cerita tersembunyi yang telah membentuk dunia kita. Jika Anda menikmati perjalanan ini ke masa lalu, jangan lupa klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan seperti biasa, ingatlah, rahasia sejarah sedang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa lain kali. Teruslah ceria.